Masih bersama TKW Hong Kong, Besti. Saya harap kawan-kawan TKW Hong Kong baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam bahasan kali ini saya akan membahas tentang adu argumentasi antara KC Kontrings dan KC De Sengkuni. Mungkin ini terdengar seru ya, KC. Sebelum melanjutkan, saya sarankan untuk subscribe, like, komen, dan share. Halo KC, hari ini cuaca hujan, bagaimana tempat kalian? Mungkin sama ya? Hari ini kerjaan numpuk C, coba kalian perhatikan C, berantakan banget ya. Setelah beres-beres rumah, saya langsung masak C. Oke, disambil masak, saya akan membahas perseteruan antara Nyai Kentring dengan Sengkuni. Awal mula perseteruan dari status video Nyai Kentring. Mari kita lihat video ini. Semoga diboikot Kontreng dan tidak ada lagi majikan yang menginterminit PRT di Hong Kong. Apa rek hubungane karo Kontreng? Apa nek bocah diterminit karena Kontreng? Apa nek bocah diterminit karena videone Kontreng? Anda sangat terlalu overthinking. Karena apa? Karena pada dasarnya Anda diterminit, jelas-jelas Anda tidak mampu bekerja, dan jelas-jelas Anda pun tidak mampu menghadapi situasi kerasnya negeri beton. Itu saja dari saya ya. Sekali lagi, kalau Anda memboikot Kontreng dan Anda tidak pernah lagi menyepikan beranda saya serta menyepikan WA dan inbox saya, the best. Nek selagi inboxku dan WA ku masih ramai pertanyaan, Kontreng nggak bisa diboikot, Mbak. Paham? Dalam video tersebut, Nyai Kentring menegaskan dirinya tidak bisa diboikot. Apakah sehebat itu? Ya, Nyai Kentring dapat diboikot hanya oleh para majikan, bukan oleh sesama BMI. Oke, titik. Setelah beberapa saat datanglah si Sengkuni sendirian ke kerajaan Nyai Kentring. Dan dia berkomentar sebagai berikut, ingat C, di Indonesia sekarang lagi rame masalah Ustadz Somad yang dilarangan masuk ke Singapura karena ceramahnya. Bisa jadi Mbak Kontrings dideportasi oleh pemerintah Hong Kong dikarenakan videonya, yang bisa jadi merupakan makar dalam lingkungan para majikan kita. Ingat-ingat itu, kata Sengkuni. Dan datanglah bawahan Nyai Kentring untuk menjawab pertanyaan Sengkuni. Wahai Sengkuni, makar itu klo melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang Mbak, yang bakal membahayakan negara. Mbak Kontreng ini kan malah menegakkan undang-undang yang ada. Kan undang-undang yang bikin pemerintah HK sendiri. Piye Toki? Katanya Triza Aprilia. Kenapa saya mengatakan makar dalam lingkungan para majikan? Kalau kita lihat jejak digital video Mbak Kontrings adalah pembunuhan karakter para majikan. Seolah-olah para majikan di Hong Kong itu tidak baik, dan jika para majikan memboikot Mbak Kontrings, kemudian membuat petisi dan melaporkan ke Labour Departemen Hong Kong, itu kan bisa saja. Ini adalah Hong Kong, dan pemerintah Hong Kong dapat merubah peraturannya kapan saja, dalam waktu dekat dengan videonya Mbak Kontrings. Mungkin pemerintah Hong Kong akan membuat peraturan baru untuk para BMI Hong Kong. Sengkuni terus-menerus berargumen dan membantah tudingan sang bawahan Nyai Kentring.
Triza Aprilia, di saat ini banyak BMI yang diinterminate dan banyak pula yang ngebreak kontrak. Dari kasus ini pemerintah Hong Kong mengeluarkan peraturan baru dan membuat tim khusus untuk para BMI dikarenakan dicurigai sebagai job hopping setiap BMI yang tidak finish kontrak. Interminate ataupun break kontrak diharuskan pulang Indonesia. Dan jikapun ada majikan baru yang mau mengambil itu pun visa kita dipersulit. Ini Hong Kong. Pemerintah bisa kapan saja merubah peraturannya. Demi kenyamanan warga Hong Kong, Anda bilang kesepakatan bersama antar negara. Peraturan di Hong Kong BMI tidak diwajibkan mencari kerja lewat agensi, tetapi peraturan di Indonesia diwajibkan ini dan itu. Peraturan tentang diduga adanya job hopping. Karena banyaknya kasus break dan interminate. Anda tahu itu. Di interminate dianggap BMI tidak bisa bekerja dalam laporan Labour Departemen Hong Kong. Break kontrak BMI sudah tidak nyaman bekerja di majikan. Namun laporan majikan ke Labour Departemen Hong Kong menyatakan BMI malas bekerja. Dari sini Anda paham, para BMI diharuskan finish kontrak apapun alasan dan keadaannya selagi tidak ada tindak kekerasan. Jika para BMI break atau interminate diharuskan pulang Indonesia titik. Anda mengatakan serta-merta tidak membantah majikan. Jejak digital video Contrings itu jelas-jelas membantah majikan. Jika Anda paham bahasa Kantonis, mengajarkan ayo speak up ke majikan. Itu adalah bentuk hasutan. Anda betul orang HK itu pintar. Apakah Anda tahu pernahkah ada pembekalan majikan sebelum mengambil pembantu? Yang ada itu pap pembekalan akhir pemberangkatan untuk TKI bukan untuk majikan. Kenapa orang Hong Kong tidak demo Contrings? Ngapain turun ke jalan teriak-teriak hello? Majikan itu berduit mbak. Ingat mbak, Contrings Van Page-nya pernah diretas, itu adalah bukti ada oknum yang sedang meneliti siapa saja yang di belakang mbak Contrings. Dan apakah adanya ikut campur hubungan dengan politik dalam negeri? Pemerintah Hong Kong tidak mengharuskan lewat agensi. Dan jika melalui agensi biaya penempatan hanya 10% pemerintah Indonesia, kenapa harus dan diharuskan lewat agensi? Pertanyaan saya, apakah agensi itu pemerintah Indonesia yang memiliki? Kan tidak. Agensi itu ajang bisnis. Di Indonesia diharuskan ini dan itu. Apakah ini dan itu berguna di Hong Kong? Pemerintah Hong Kong hanya berharap jalinlah keharmonisan antara majikan dan pembantu. Pembantu dan majikan tinggal di bawah satu atap dan berinteraksi dekat. Komunikasi yang efektif. Kepercayaan dan rasa hormat sangatlah penting dalam membangun hubungan kerja yang hangat dan berjangka panjang. Itu semua bantahan Sengkuni untuk menjawab utusan Nyai Kentring. Okelah KC, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.